Mimbar di masjid Pak Bunyamin, jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi minggu depan. Kenapa? Nanti bedanya apa? Kiai keluar pesantren, khutbahnya baca. Yang SAG, khutbahnya baca. Bedanya apa bedanya? Harus ada bedanya. Kiai keluaran Al-Falahiyah hafal khutbah. Itu. Khutbah nikah hafal. Kalau kiai baca khutbah nikah masih baca, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, ojek datang. Kenapa saya ekstrim banget nih? Karena etate milik kita. Kalau bukan ente yang hafal berjanji, kalau bukan ente yang hafal tiba, kalau bukan ente yang hafal sifat 20, Muhammadiyah suruh ngapal, Wahabi suruh ngapal. Siapa harus hafal? Yang harus hafal berjanji siapa? Kita. Karena itu miliknya kita. Namanya Akharawatil Hadariyah, capital culture capital, modal budaya milik kita. Paham teh? Berjanji harus kita pelihara, hebat kita pelihara. Ada yang ngomong, di Tangerang banyak ngomong, Jakarta banyak. Maulid Nabi bid'ah. Ada yang ngomong gitu di Tangerang? Ayah. Maulid Nabi bid'ah. Bid'ah teh sesuatu yang tidak dilakukan zaman Nabi Muhammad. Tak ayah zaman Muhammad, namanya bid'ah. Kalau suatu zaman Nabi Muhammad ada, ya bukan bid'ah dong. Baca maulid itu isinya muji-muji Rasulullah, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Quran saja menyanjung Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Masa orang Tangerang gak boleh muji Rasulullah? Quran saja memuji Rasulullah. Masa orang Panggang gak boleh muji Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashabal fadilah, hadratil muhtaramin, ahla bait Rasulillah at-tahirin, as-sayyidil habib Abdullah ibn Syekh Abu Bakar Al-Habib Ahmad Naufal Zindan, sadat ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuq as-sufiyah, hadrat ru'asa as-syuriyah, Kiai Haji Muhammad Ardani Ghomrawi, Kiai Haji Muhammad Wais Ghomrawi, Akhil Azizul Karim, sahabat saya Kiai Haji Imran Ghomrawi, dan wa ikhwatu a'azzahumullah bi'izzih wa akramahum bikaramih, para ulama, para kiai yang hadir, para pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil, kalau ada kepala KUA,
dan seluruh jajarannya, pengurus cabang NU Tangerang, Bapak Kiai Haji Sobandi, Encap Sobandi, akromahullah bikaromih, dan seluruh jajaran Tanfidiyah dan Suriah, termasuk Kiai Imran, Wakil Ketua Tanfidiyah, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, IPMI PPNU, Jamiatul Turkal Matabah As-Sufiyah An-Nahdiyah, Jamiatul Qurra wal Hufadz, Pergunu, Isnu, Ishari, Sadati wa Sayyidati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayul Hudur, aduh maaf ada yang kelewat, Ketua Wilayah NU Banten, kelewatan, Haji Bunyamin, ya Allah, Atal Baqa'ah fi izzin wa afiyah, mudah panjang umur serta afiat. Bapak Ibu sekalian, manusia itu bahasa Arabnya insan. Naon? Insan itu asal maknanya harmonis, akur, rukun, saling kangen, saling melengkapi, saling mendukung. Insan, Anis, Anisah, Anas, Uns, Mu'anasah, Inas, maknanya sama itu semua itu. Apa artinya apa? Harmonis, akur, rukun. Jadi kita manusia ini diberi kepercayaan oleh Allah agar membangun tatanan kehidupan yang harmonis. Kalau ada dua insan, dua saudara, dua tetangga, tapi di dinta ayah, di mawah, tidak akur, sudah 2 bulan gak nyapa, gak saling menyapa, itu sedang istirahat jadi insan. Maka Rasulullah memberi toleransi maksimal 3 hari 3 malam. Kalau konflik tidak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Maka dalam rangka mengarahkan manusia agar selalu harmonis satu sama lain, Allah memberikan amanah kepada manusia 2. Berapa amanahnya? Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, alam semesta. Semuanya menolak, tidak sanggup menerima amanah dari Allah. Menolak, khawatir kalau tidak mampu menjalankannya. Manusia, kita ini dulu zaman alam arwah, menerima, siap menerima amanah. Padahal manusia itu innahu kana zaluman jahula, mempunyai potensi, bakat, mempunyai potensi sangat kurang ajar. Bukan hanya zalim tapi zalum. Maknanya apa maknanya? Sangat, jawab, sangat kurang ajar. Kalau zalim sih kurang ajar, kalau zalum sangat kurang ajar. Dan jahul, bukan hanya jahil, jahul, sangat bodoh. Potensi manusia itu. Di sini kita menerima tanggung jawab amanah dari Allah, maka Allah memberikan petunjuk kepada kita 2 amanah. 1, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah, amanah yang datangnya dari langit, langsung dari Allah, suci. Apa itu? Ad-din, agama.
Agama itu amanah dari Allah kepada kita yang suci, yang turun langsung dari sama, dari langit. Paham nggak? Itu amanah nomor 1. Agama isinya 2, akidah dan syariah. Apa? Akidah dan syariah. Kita orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, akidah kita ikut madhab Imam Abil Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Imam Asy'ari ceritanya membaca Quran dari awal sampai akhir. Balik lagi, baca lagi dari awal sampai akhir. Imam Asy'ari tidak menjumpai dalam Al-Quran, ya kita juga nggak akan jumpa, yang menjelaskan secara eksplisit, secara sharih bahwa Allah itu ada. Ayat yang bunyinya begitu, ayat Allah itu ada, nggak ada. Ada di Quran itu, ada nggak? Innallaha wujud. Ayat itu. Kalau Allah sami'un mendengar, basirun melihat, banyak. Alimun berilmu, qadirun berkuasa, banyak. Azizun rahimun rahman ghafur, banyak. Kabirun azimun, banyak. Tapi ayat yang mengatakan innallaha wujud, ayat. Nah, Imam Asy'ari dengan kecerdasannya, nah kita Imam Asy'ari ikut orang cerdas. Ikut orang cerdas itu biasanya nggak jenggotan. Kalau jenggotnya panjang semakin goblok gitu. Dikit nggak apa-apa. Imam Asy'ari dengan kecerdasannya, jenius, menetapkan bahwa sifat Allah nomor 1 sifat wujud. Padahal di Qur'annya itu ayat. Tapi Imam Asy'ari mengatakan sifat Allah nomor 1 sifat. Jawab yang keras, sifat. Nomor 2. Nomor 3. 4. 5, 6, 7. Yang hafal sedikit ya? Yang hafal sedikit nih. Masa nggak hafal? Harus hafal nih. Imam Asy'ari, menurut Imam Asy'ari, bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Paham tuh? Kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Ente ada apa diadakan? Diadakan. Oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada dan lapal tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham tuh ini? Apa ngajinya yang gampang aja bukan nakir? Boleh. Supaya paham, kata ganti domir pronon ayat tilu. Aku anak, engkau anta, dia gua. Silahkan dipakai, silahkan. Aku Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Toto, ana Sukardi, ana Edi, ana Maryam, ana Zainab, silahkan. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku itu Tuhan.
Bukan aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Toto, aku Jajang, aku Dede, bukan. Aku siapa? Aku Tuhan. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Khalid, aku Toto. Tinggal aku siapa? Aku Allah. Maka yang sebenar-benarnya aku siapa? Kita ini cuma pinjam. Pokoknya berapa tahun pinjamnya? Jawab. Kita ini pinjam menggunakan aku Said. Aku Said. Pinjam. Pokoknya berapa tahun pinjamnya? Berapa? 70? 100? Jadi Imam Asy'ari memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu sifat wujud. Karena yang sesungguhnya ada hanyalah Allah. Selain Allah itu diadakan. Begitu pula engkau anta. Engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Bakar, engkau Ali. Mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau Tuhan, engkau Tuhan. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau siapa? Begitu pula huwa, dia. Dia Ahmad, dia Muhammad, dia Abu Bakar, dia Toto, dia Soekardi, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Paham tuh? Pesantren harus paham pesantren ini. Yang begini harus paham ini. Kalau nggak pesantren nggak apa-apa, nggak paham. Kalau PGA, Alia Negeri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kiai pesantren, ustaz pesantren harus mampu menjelaskan akidah Asy'ari seperti ini. Ini baru contoh satu ini. Kalau nggak bisa, aduh, bukan kiai namanya. Belum kiai belum. Barzanji, Deba, Simtud Duror harus hafal kiai teh. Jadi kalau kiai masih baca, masih baca, belum kiai itu, nggak usah diamplopin. Baca Barzanji hafal-hafalan. Wa amma taifatu taqifan falam yuhsinu bil ijabati kiram wa urabi sufa wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta qudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi laqiyal asabiyyah faqala inni arju ayyuhallahu min aslabihim may yatawalla atirillahu maqamrahul karim. Apanya cuma atil doang. Deba apal-apalan. Mimbar di masjid. Kiai Ardani, mohon maaf. Mimbar di masjid Pak Bunyamin. Jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau kiai khutbah masih baca, jangan pakai lagi minggu depan. Kenapa? Nanti bedanya apa? Kiai keluar pesantren khutbahnya baca, yang SAG khutbahnya baca. Bedanya apa bedanya? Harus ada bedanya. Kiai keluaran Al-Falahiyah hafal khutbah. Itu khutbah nikah hafal. Kalau kiai baca khutbah nikah masih baca, jangan diamplopin. Suruh pulang naik ojek, nggak usah diantar. Kenapa saya ekstrim banget nih? Karena etate milik kita. Kalau bukan ente yang hafal Barzanji,
Kalau bukan ente yang hafal tiba, kalau bukan ente yang hafal sifat 20, Muhammadiyah suruh ngapal, Wahabi suruh ngapal. Siapa yang harus hafal? Yang harus hafal berjanji siapa? Kita. Karena itu miliknya kita. Namanya Atharawatil Hadariyah. Capital culture, culture capital. Modal budaya milik kita. Paham tuh? Berjanji harus kita pelihara. Hebat harus kita pelihara. Ada yang ngomong, di Tangerang banyak ngomong. Jakarta banyak. Maulid Nabi bid'ah. Ada yang ngomong gitu di Tangerang? Ayat. Maulid Nabi bid'ah. Bid'ah teh sesuatu yang tidak dilakukan zaman Nabi Muhammad. Tak ayat zaman Nabi Muhammad, namanya bid'ah. Kalau suatu zaman Nabi Muhammad ada, ya bukan bid'ah dong. Baca maulid itu isinya muji-muji Rasulullah, nyanjung-nyanjung Rasulullah. Quran saja menyanjung Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau orang yang mempunyai akhlak yang mulia. Masa orang Tangerang gak boleh muji Rasulullah? Quran saja memuji Rasulullah. Masa orang Panggang gak boleh muji Rasulullah? Suatu ketika ada orang datang, Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Sahabat masih ada, masih banyak. Datang orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman. Siapa? Alah sulit namanya, sulit dalam. Biasanya ada Toto, Cecep, Dadang. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salman datang menghadap Rasulullah di Masjid Madinah, memuji-muji Rasulullah setinggi langit. Inna Rasulullah saifun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalul labusuhu min nasti Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahumu qawman walaysu majazi'a idanilu la yaqa'u talu illa fi nuhurihimi wa malahum an hiyadil mauti talilu. Masih panjang nih kalau saya baca sampai subuh. Saya pagi kalau saya baca, masih panjang. Sungguh engkau Rasulullah, orang hebat, orang agung, orang mulia, sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman. Datang dari suku Quraisy, kota Makkah, diikuti oleh pengikut para sahabat yang gagah berani, berhati mulia. Walhasil Rasulullah dipuji-puji. Nabi tidak melarang walaupun tidak meminta. Nabi tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah. Enggak tuh. Malah Rasulullah fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setelah mendengarkan pujian tersenyum. Kemudian Rasulullah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Bila berkebun selimutnya lurik-lurik. Nah selimut lurik-lurik teh bahasa Arabna burdah. Naon? Kalau selimut polos bahasa Arabnya batoniyah. Muttaqiina ala furushim batoinuha. Itu selimut polos itu. Nanti di surga duduk kita di atas selimut yang polos, batoinuha min istabrok, terbikin dari istabrok. Kalau selimut garis-garis naon burda. Yang tidak percaya, siapa yang tidak percaya, ayo pergi ke Turki dengan saya. Di kota Istanbul, masuk ke museum Topkapi,
masih ayah keneh utuh burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah mendengar pujian. Ayo dengan saya ke Turki, tiketnya beli sendiri. Percaya ente? Ini fakta sejarah. Kalau fakta sejarah tidak bisa dibantah. Beda Al-Quran, nanti saya baca Al-Quran lagi, jadi pakai hadis, karena hadis lagi. Kalau fakta sejarah mau ngomong apa? Ini fakta ini. Paham tidak? Bukti bahwa Rasul dulu pernah dipuji-puji oleh seorang namanya Ka'ab bin Zuhair. Rasul tidak melarang, bahkan memberi hadiah burdah yang masih ada di Istanbul, Museum Topkapi di Turki sana. Masih ada rambutnya sedikit, masih ada mangkok bekas wadah air minumnya, masih ada sandalnya, masih ada kene. Ayo ke Turki dengan saya, tiketnya beli sendiri. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah menganggap bahwa memuji-muji Rasulullah antara dengan baca maulid itu termasuk sunnah takririyah. Naon? Sunnah teh ayat tilu. Sunnah qauliyah sabdanya Rasulullah, orang Rasulullah. Ayat sunnah fi'liyah kelakuannya Rasulullah. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudhu, bagaimana cara memelihara anak keluarga, bagaimana cara menerima tamu. Itu namanya sunnah fi'liyah. Ada lagi yang ngomong bukan Rasulullah, yang mengerjakan bukan Rasulullah, tapi oleh Rasulullah dibenarkan, maka namanya sunnah takririyah. Contoh lagi, sahabat Bilal habis wudhu sholat 2 rakaat. Rasul malah tanya, Nabi malah tanya, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudhu. Ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Sampai sekarang kalau habis wudhu sholatnya masih jauh, qomatnya masih jauh, adanya masih jauh. Sunnah 2 rakaat ba'diyah wudhu. Yang pertama mulai siapa? Bilal. Dibenarkan oleh namanya apa? Sunnah. Yang jawab santri jawab namanya naon? Sunnah takririyah, bukan bid. Imam Asy'ari gurunya namanya Imam Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya namanya Abu Hashim Al-Jubba'i. Abu Hashim gurunya namanya Abul Hudal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Imam Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Imam Wasil bin Atha. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Jadi Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan Khawlah binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Punya anak Muhammad tidak berpolitik. Kalau Sayyidina Hasan Husain berpolitik, makanya terjadi Karbala kan politik itu. Nah yang Muhammad enggak, ilmu saja ilmu, ngaji saja ngaji, ngajar. Nah muridnya pinter-pinter, pendiri Mu'tazilah, pendiri Qadariyah Huan Ad-Dimashqi, pendiri Jahamiyah, Jaham bin Sofwan. Muridnya pendiri-pendiri semua. Mudah-mudahan Al-Falahiyah saja pendiri semua. Minimal pendiri pom bensin 2 tak. Imam Asy'ari ngarang kitab namanya antara lain semuanya saya sebutkan Maqalatul Islamiyyin Al-Luma' Al-Ibanah Al-Risalah Ahli Tagar. Punya murid namanya Imam Bahili Ibnu Mujahid. Punya murid Abu Bakar Al-Baqillani, kitabnya At-Tamhid, Al-Bayan, Al-I'jaz. Baqillani punya murid Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, Latiful Isyarat, Hiyatul Umam. Imam Haramain punya murid Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Karangannya banyak. Hijamul Awam fi Ilmil Kalam, Al-Tisad fil I'tiqad, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Mizanul Amal, Mishkatul Anwar, Al-Manuhari Ahli. Apalagi Bidayatul Hidayah,
Ihya Ulumuddin, Tahafutil Falasifah, Maqasidul Falasifah, Al-Qasidah Ta'iyah, banyak Imam Ghazali karangannya. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Qadir Asy-Syahrastani, karangannya namanya Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, Al-Milal wan Nihal. Syahrastani punya murid Imam Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, tafsirnya 16 jilid. 16 jilid tafsirnya dengan cetakan padat itu. Al-Mahsul fi Ilmil Usul 5 jilid. Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah 5 jilid. Imam Razi punya murid Muhammad Aduddin Al-Iji, karangannya namanya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam 7 jilid. Iji punya murid Muhammad Abdullah As-Sanusi, karangannya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, apa karangannya ayo? Terkenal apa namanya? Jauhar Tauhid. Nggak tahu ini, nggak tahu. Nggak tahu ini saja. Jauhar Tauhid. Kan Imam Baijuri. Imam Baijuri punya murid Ahmad Dasuki. Dasuki punya murid Ahmad Khotib Sambas dari Kalimantan Barat. Karangannya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Ahmad kebalik. Ahmad Zaini Dahlan dulu. Ahmad Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas. Punya murid Muhammad Nawawi Banten, Abdus Somad Palembang, Mahfud Termas, Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya putra Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya putra Abdurrahman Wahid. Nanti kalau ditanyain oleh Munkar Nakir di kuburan, man rabbuka? Kalau dijawab Allah, nanti tanya lagi, wa man nabiyuka? Kesuwen kelamaan. Jadi gimana jamnya? Supaya ringkas. Man rabbuka? Rombongan Hasyim Asy'ari. Oh iya. Gimana jam gantian mah? Jadi gimana? Rombongan Hasyim Asy'ari malah kada. Yo iya. Hasyim Asy'ari itu buiran kan jual. Yo iya. Rombongan. Paham tidak? Jadi kita ikut Imam Abul Hasan Asy'ari berarti kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kadernya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selesai masalah akidah. Ada yang bilang tawassul bid'ah, minta tolong pada Rasulullah itu bid'ah. Ya Allah maklum pesan kilat 2 minggu pas libur sekolah, selesai dari pesan kilat langsung bid'ah, tauhid, dolal, musyrik, hijrah. Apalagi Islam kafah. Ada lagi yang di itu pada barisan yang mendukung sepak bola yang pemainnya kafir lagi. Murah banget kafir ini. Sama di YouTube siapa namanya? Yusuf Jawas namanya. Nonton bola orang kafir, kita tepuk tangan karena nonton bola yang pemainnya orang kafir lagi kita ini. Ya Allah, ini orang ya. Di dalam Al-Quran tawassul dengan Rasul ada. Kalau tawassul dengan para wali nggak ada di Quran. Tapi karena para wali, para aulia itu orang soleh, mudah-mudahan beliau pun bisa membantu kita, memberi pertolongan pada kita. Tapi kalau minta tolong pada Rasulullah di Quran ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya. Orang baik dosanya, contohnya saya, datang kepadamu Muhammad, istighfar di sampingmu Muhammad, dan Rasulullah pun ikut memintakan ampun untuk saya, maka lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, lam pasti, lam taukid pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Kalau ada orang banyak dosanya, pergi ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut
memohonkan ampun ke orang itu, pasti Allah mengampuni dosanya. Lawajadullah tawwabar rahim. Percaya ente? Yang keras percaya ente? Suatu ketika ada satu suku, kecamatan lah, suku Mudor namanya. Suku apa? Semua satu suku Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, Muhammad Sahir, tukang santet, Muhammad Kahin, paranormal, Muhammad Syair, tukang nyanyi. Akhirnya Rasulullah mendoakan mereka, Allahumma skihim ghaitam, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakanlah kepada suku Mudar tahun-tahun seperti engkau timpakan pada kaumnya Nabi Yusuf. Apa itu? Paceklik 7 tahun. Zaman Nabi Yusuf kan? Betul. Suku Mudar tidak ada air, tidak ada gandum, gak ada jagung, krisis pangan, krisis air. 7 tahun. Setelah 7 tahun terpaksa datang ke Madinah. Rombongan dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Siapa? Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, biasa caci maki, sekarang kesini mau ngebom apa? Ada apa kesini? Jawabnya, Atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adratu dumilitatuha wa qad dahalat ummus sabiyyi 'anit tifli wa alqa bi kaffayhi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal hamdulil 'amiyyi wal 'ilhil fasli fa anta lidinina wa anta lidunyana tu'ammalu lid-dunya walil akhiril fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi'u 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kau datang kemari? Jawabnya, Atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Jawab, orang ini minta rahmat sama siapa? Gak dilarang tuh. Gak bilang, Nabi gak mengatakan jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah. Enggak tuh, enggak begitu, enggak. Nabi mendengarkan, dia bersyair, kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis yang pecah bibirnya, ibu-ibu yang sedang menyusui tinggal anak karena tidak keluar air susunya, pemuda yang gagah kekar sekarang lemah lunglai, minal ju'i kelaparan, wala syai'a mimma yaqulun nasu 'inda siwal handol. Tidak ada bisa kami makan kecuali rumput handol itu. Fa anta lidini wa anta lidunyana. Engkau harapan kami urusan agama, urusan dunia. Tolonglah kami Muhammad. Nabi kemudian berdoa, Allahumma skihim ghaitam mughita wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adabin wa la halakin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudar, hujan berahmat dan berkah, jangan hujan bawa malapetaka. Mereka belum pulang, si Labid rombongan belum pulang, di Mudor sana sudah hujan. Percaya ente? Ya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad teh bisa memberi syafaat. Ada yang tanya sama saya, ente cerita gitu dari mana sih bacanya? Dari kitab Tarikh, saya jawab. Saya baca kitab Tarikh nggak ada tuh. Saya tanya lagi, kitab Tarikh yang ente baca apa tan? Khulasotu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk karangan Imam Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid.
Al-Hardal Islamiyah kalangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi 9 jilid. Fajrul Islam, Tuhal Islam, Dzurul Islam kalangan Profesor Ahmad Amin 8 jilid. Bacanya khulasotu terjemahan lagi. Yang berapa halaman? 65 halaman atau 80 halaman? Yang sejarahnya Ibaiyah. Yang enggak ada, paling aja perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab kan sudah begitu. Yang gini-gini enggak akan ketemu. Paham teh? Makanya orang jangan bayangkan Imam Ghazali segitu pinternya. Dunia mengakui Ghazali pinter, luar biasa. Taklid pada Asy'ari. Namun saya istihad, enggak. Taklid pada Asy'ari. Taklid pada Syafi'i. Ya Allah. Ente baru SAG, Allah. Pergolakan swasta, dosanya sering sakit. Ente sering main cerai. Sombongnya Mas. Nah, setelah itu, setiap ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah disebut qasidatul burdah. Apa? Burdah ada 4 jilid. Dikumpul oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang paling terkenal di Indonesia burdah karangan Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Apal ente? Ente? Amin tadakuri jironin bidi salami mazata dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadul barku fi dhalma'i min idami fama li'ainaika in kultafu fahamata. Gapal ini? Wa mali qalbika in kultastafiq yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimi min huwa mutarimi. Gak ada ngapal nih. Ini saya rabi ini bukan sih. Saya rabi ini saya anjen teh anjen ya. Anjen ya. Ini saya anjen teh. Kalau janji tak apa, debat tak apa, bunda apa lagi wah. Insyaallah. Puluh apa? Puluh ya? Kalah. Nas. Jadi ada kiai punya anak perempuan akan dinikahkan dengan santrinya. Santrinya datang 3. Tahu siapa namanya? Nas, Anas. Ya udah baca Anas Bang. Baca. Kamu siapa namanya? Duha. Baca Duha bisa? Bisa. Kamu siapa? Saya namanya Yusuf. Tapi dipanggilnya Ikhlas. Kiai dikerjai santrinya itu. Syekh Abu Sa'id Al-Busiri sakit stroke 1 bulan gak bisa bangun. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah SAW. Anjing pernah mimpi jumpa Rasulullah? Pernah? Kalau jumpa pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Saya akan ngarang, akan menggubah syair yang isinya memuji-muji engkau. Ya silahkan bikin. 1 minggu mimpi lagi, ketemu lagi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca. Selesai baca, fatabassama Rasulullah. Rasul tersenyum. Wa masaha jasadahu, musak-musak badannya. Besoknya ta'affa fauran, sembuh. Jadi kalau baca burdah, insyaallah COVID-19 lari, cacar monyet hilang. Amin. Amin tadakuri jironin bidi salam. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Nangis terus sampai air matanya bercampur. Apakah kamu sedang rindu, kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham?
Kenapa engkau gak enak makan, gak enak tidur? Sampai badanmu kurus kering, nangis terus. Pasti kamu lagi mabok asmara. Masih lagi mabok? Ngaku saja, gak usah bantah. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwafa arraqani wal hubbu yataridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talu. Naam, memang benar saya sedang mabok cinta, saya sedang kangen, rindu. Tapi kalau kamu tahu siapa yang sedang ku kangeni, kamu akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Siapa? Ngaku saja. Yang ku rindukan, yang ku kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa bin ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Santri falahiyah harus hafal mulai besok. Ada di kita berjanji ayat, kita berjanji. Kalau ingin otaknya cerdas, kalau ingin hidupnya barokah, insya Allah bahasa Buddha, insya Allah barokah hidupnya. Segera diberi futuh oleh Allah. Jadi orang alim semuanya nanti. Apa? Karena di Buddha dikatakan semua mujizatnya para rasul, karomahnya para wali, para nabi, para rasul diambil dari Nur Muhammad. Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata sholat min nurihi bihimi. Semua para nabi, para rasul punya mujizat. Nabi Nuh banjir, beliau selamat dengan pengikutnya 80 orang. Nabi Ibrahim dibakar, nggak kenapa, tenang saja, nggak kebakar. Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular, memukul laut merah bisa jadi jalan tol. Semua mujizat para nabi diambil dari Nur Muhammad. Paham tak? Bahkan dunia dan akhirat, dunia alam dunia dan surga neraka dibikin dari Nur Muhammad. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, yang ditulis oleh kolam, diambil dari Nur Muhammad. Maka kalau santri baca Burdah, insya Allah mudah belajar. Digampangkan belajarnya, ngapalannya gampang insya Allah. Begitu pula orang yang sedang susah, sedang ada problem, baca Burdah, insya Allah hilang susahnya. Percaya tuh? Alhamdulillah percaya. Nah, jadi Maulid Nabi dan tawassul sunnah takririyah. Naon? Itu ajaran ahli sunnah wal jamaah. Itu akidah. Yang kedua agama teh syariah. Syariah kita ikut Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Siapa teh? Siapa teh? Imam Syafi'i. Siapa? Siapa namanya? Yang lengkap siapa namanya? Nyaho. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina, yang sekarang sedang dibom oleh Israel. Di kota Imam Syafi'i lahirnya di sana, Gaza. Terus wafatnya di Kairo, Mesir. Wafat tahun 204, lahir tahun 150. Jadi usianya hanya 54, masih tua saya. Saya 69 sekarang. Imam Syafi'i hanya 54.
Imam Ghazali 55, Imam Nawawi 45, bapaknya Gus Dur 39, Kiai Wahid Hasyim, anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia umur 39, hafid Quran bapaknya Gus Dur. Kadang-kadang ada orang tua tuh nggak ngapa-ngapain, ya Allah. Ya lumayan tuh pemilu suara satu lumayan. Menurut Imam Syafi'i, memahami syariat Islam satu harus berdasarkan Al-Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan secara rinci. Quran perintah sholat, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, aqimus sholah, yuqimuna sholah. 62 kali wajib sholat, wajib sholat, wajib sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat berapa kali. Namanya naon? Ada yang di Quran, ada enggak? Ada yang di Quran? Gak bisa jawab. Ayat di Quran, sholat itu 5 kali. Namanya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Ayat itu gak ada. Coba baca Quran, cari, gak ada. Nah, adanya di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, al-zuhur, wal-asr, wal-maghrib, wal-isya, wal-fajr. Diwajib kepada kamu 5 kali sholat sehari semalam. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hadis, bukan Quran. Maka pegang Quran saja tidak cukup. Harus pegang hadis. Quran dan hadis pun belum cukup. Akal harus dipakai. Naon? Akalnya ulama, berakal mana bukan? Akal harus dipakai. Akal ada 2. Ada akal ulama kumpul musyawarah, terus kemudian mengambil kesepakatan, namanya ijma'ul ulama, konsensus. Paham teh? Di antara hasil ijma'nya ulama apa? Arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat teh 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu berdiri 5 istata'a, qiraatul fatihati fihi, baca qiraah fatihah ketika berdiri, ar-ruku'u, at-tuma'nina, al-i'tidal. Rukun sholat 17 ayat di Quran. Di hadis ayat nggak ada. Eta teh hasil dari kesepakatan ulama. Apa? Hasil dari. Jadi kalau kita tidak taklid pada salah satu imam 4, terutama Indonesia Syafi'i lah. Kalau kita taklid pada Imam Syafi'i, kita tidak tahu caranya sholat. Kalau ada orang sholat bagus, kalau ada orang sholatnya bagus, saya tanya, Ustaz, sholat belajar dari mana bagus kan Ustaz? Oh, saya belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Mau saya dibohongi? Mau dibohongi? Saya bisa sholat begini, belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Itu belajar dari ayahnya, dari ibunya, dari imam musola di sebelah rumah. Nanti imamnya dari kiainya, gurunya, mentok di Imam Syafi'i. Paham teh? Tidak usah ijma' qiyas. Cukup Quran dan hadis. Stop. Nah, tunggu dulu. Hadis yang paling utama, paling hebat, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Udah cukup Quran dan hadis Imam Bukhari. Saya juga tahu hadis yang paling hebatnya Imam Bukhari. Abdi tahu, masa ketua PBNU nggak tahu? Walaupun sudah mantan. Saya juga tahu hadis yang nomor 1 hadis Imam Bukhari. Beliau hafal hadis 600.000 dengan sanadnya. Tapi ente nggak tahu tak? Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1 hafal hadis 600.000 dengan sanadnya. Eta teh muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Syafi'iyul madhab. Imam Baqillahil Haramain, imamnya kota Mekah Madinah Haramain teh. Imam Ghazali Syafi'iyul madhab. Paham teh? Maka
Santri harus berpegang komitmen betul-betul bermanhaj jamaah, jangan sombong mengaku ijtihad, mengaku pintar sendiri. Jangan, gak ada gunanya sombong. Paham tuh? Yang keempat, akal yang kedua, akal individual. Gak kumpul, gak sepakat, gak kolektif. Namanya kias. Apa namanya? Kias. Ada 9 kias teh. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, ikna'i. Contoh, sabu-sabu haram apa halal? Yang keras jamnya halal apa haram? Ayat di Quran? Oh, berani mengharamkan? Ayat di hadis? Harus pakai kias. Namanya kias burhani. Kias naon? Kias fakta. Hada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, khamr itu haram, ada di Quran. Khamr ada di Quran haram. Ini barang seperti khamr, buktinya memabukkan. Fahada haram, maka ini barang pun jadi haram. Sama dengan khamr. Namanya naon teh? Jawa yang keras. Namanya apa itu? Kias. Kias naon? Burhani. Yang kedua, nempeleng ayah ibu. Boleh? Quran nggak melarang. Quran tidak melarang. Yang ada di Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu, dosa. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah ngomong kasar, tempelin aja. Boleh. Harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, komoh deui, kalau dia bahasa Indonesia, komoh fabil aula bahasa Arabnya. Lebih-lebih nempeleng. Paham tuh? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Jangan apa? Mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina. Zinanya jawab. Zinanya lebih-lebih. Jadi jawabnya. Mendekati saja haram. Zinanya lebih. Namanya kias aulawi. Masih ayat 7 lagi kias. Nanti kalau saya lagi deh. Ya, itu namanya agama itu. Yang satu lagi namanya amanah insaniyah. Amanah kemanusiaan isinya 2. Thaqafah dan hadarah. Apa isinya? Thaqafah, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, aturan, tata tertib. Ya Allah. Umat Islam di Indonesia ini paling koprok, kotor, jorok. Yang pergi ke Tokyo, Jepang, silakan. Tidak ada puntung rokok di jalan, satu pun nggak ada. Di kota Tokyo polisi tidak ada, tertib sendiri. Nah ini kemarin waktu Jepang main bola, selepas penonton, si penonton bersih sampahnya sendiri. Tuh orang Jepang. Bukan orang Islam padahal. Paham tuh? Yang takofah namanya. Pinter, cerdas, bersih, tertib, sadar hukum. Di negara Finlandia tidak ada pejabat korupsi. Tidak ada pejabat korupsi. Gak butuh KPK, gak ada KPK. Kenapa? Bukan takut dihukum. Tidak takut kena hukuman. Takut apa? Takut ditiru anaknya. Pejabat takut kalau korupsi nanti ditiru anaknya, korupsi lagi nanti ditiru oleh cucunya korupsi lagi ditiru oleh. Maka orang Finlandia pejabat tidak mau korupsi. Takut anak saya niru saya nanti anaknya korupsi lagi, nanti cucunya korupsi lagi. Paham tuh? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat
fa inhu mudahabat akhlaquhum dahabu. Yang bisa mengangkat kehormatan umat atau bangsa akhlaknya. Yang bisa mengangkat apa? Akhlaknya. Contoh nih negara Afghanistan dengan itu 100% Muslim. Satu orang saja tidak ada non Muslim di Afghanistan teh. Madhabnya Hanafi, kalau kata Naqsyabandiyah, akidahnya Maturidiyah, Sunni. Tapi akhlaknya hancur. Perang saudara sudah 40 tahun. Pengajian Maulid Nabi dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dibunuh. 100% Muslim. Ente mau, anjen mau, ayo jalan ke Afghanistan yuk. Mau? Ayo di Afghanistan yuk, bawa anak, bawa cucu jalan-jalan. Mau? Liburan ke sana? Mau? Nggak ada yang mau, pada itu Islam semua padahal. Tapi kita jalan ke Jepang, tadi saya katakan Jepang tertib, aman, damai, gak ada copet, gak ada penodong, gak ada garong. Ayo jalan ke Jepang yuk, mau. Tapi bukan orang Islam, bukan. Agama Shinto malah. Saya pernah ini kejadian. Pergi ke Australia tahun 2012. Jalan-jalan sama istri saya. Muter-muter kota, ada 6 kota. Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide. Terakhir mau pulang di Sydney, di ibu kota, saya belanja oleh-oleh. Di toko-toko kecil, anduk, kaos, kenang-kenangan. Dapat 2 kresek, masuk hotel saya beresin, 2 kardus. Telepon nggak, HP nggak ada. Saya cari-cari HP saya di kasur, saya bolak-balik pojok-pojok, hilang. Ya sudahlah, hilang sudah. Ya, gampang beli lagi lah. Besok mau pulang. Jam 9 mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka, pegawai hotel dengan 1 orang laki-laki membawa HP saya. Ini Pak, HP ente ketinggalan di warung saya. Kira-kira kalau di Panggang atau di kecamatan mana? Kecamatan Soka. Ada HP ketinggalan di warung. Kira-kira gimana? Sikat. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. Dari Jakarta 16 jam. Rombongan, ada Muhammadiyah, ada PUI, ada Matul Anwar. Di kota Tembakto, ibu kotanya. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk halaman rumah di pinggir jalan. Tidak ada sepeda motor masuk rumah. Ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira kalau di Panggang sini, sepeda motor di halaman, kuncinya masih gantung. Kumaha kira-kira? Lengsek, Mas. Langsung ceodekeun. Maka martabat bangsa adalah akhlaknya, bukan agamanya. Kalau ente yang bermartabat, kira-kira orang mengatakan gini, mau kemana? Mau ke Panggang, dapat Cisoka. Soka, tenang, saya orang baik-baik semuanya, jangan khawatir, aman. Sepeda motor nggak akan hilang, kamu akan bisa uang banyak yang nolong. Jangan sebaliknya, mau kemana? Mau ke Panggang, hati-hati. Saya pernah di sana sholat di masjid, sepatu saya hilang. Jangan sampai tuh. Ini namanya apa namanya? Taqofa. Yang kedua hadarah. Apa hadarah itu? Welfare. Kesejahteraan. Ayo kita bangun ekonomi. Kita harus sejahtera kaya. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Mana pernah sedekah berapa ratus? Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Berarti kaya itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
orang Baghdad. Suatu hari ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat dari Baghdad ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i, namanya Dusun Fustot namanya. Dusun Fustot. Orang miskin-miskin, gak punya rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rusun, jadi apartemen, ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai ayeuna. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani teh wali kaya dermawan. Mana wali bukan? Kaya tidak? Roman tidak? Ya Allah, wali bukan, kaya tidak, pelit. Sempurna banget. Sempurna banget punya. Kiai Wahab Hasbullah. Orang kedua pendiri NU. Di mana itu Kiai Hasyim, tangan kanannya Kiai Wahab. Muter-muter sosialis NU tahun 30-an sampai tahun 35-an lah. Sampai ke Palembang. Di sana berdiri NU Kiai Kamil Soleh. Bapaknya mantan Dirjen Haji. Kemana tuh? Bukan Kamil Soleh itu Dirjen Haji. Soleh, namanya Kiai Soleh. Kemudian ke Banten, Menes, Pandeglang. Kiai Abdurrahman namanya. Bogor, Ajeng Pagentongan, Ajeng Falak. Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, Cipinang Muara. Cirebon, Kiai Abbas Buntet. Semarang, Kiai Ridwan. Lasem, Mbah Masum, Lasem. Kudus, Raden Asnawi Kudus. Cepu, Kiai Ihsan. Jember, Kiai Siddiq. Lombok Tengah, Kiai Faisal. Itu Kiai Wahab muter-muter keliling tanpa proposal. Apa tanpa apa? Proposal. Di sini kita selalu bikin ada dalam kitab Mi'raj. Yang kecil tuh, kitab kecil tuh. Mi'raj. Ada dongengnya saat di kitab Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj melihat ada orang besar, tinggi. Ternyata bangun dari kuburan, besar, tinggi. Ternyata mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Mukanya kropos, nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget. Man huwa ya Jibril, siapa itu? Orang besar tinggi tapi nggak ada mukanya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Oh, niku umat Rasulullah yang rajin bikin proposal. Ya, bahasanya bukan bikin proposal, katirus soal, rajin minta-minta. Bahasa itu di dalam Arab ya. Oleh karena itu kita membangun ekonomi kehidupan sejahtera gitu ya, namanya hadharah. Mari masyarakat Banten atau masyarakat apa, terutama apa Cisoka beribadah, berakhlak, beriman, sejahtera, cerdas. Atau kita bikin coba satu desa aja, satu kelurahan aja, kira-kira ada satu desa saja. Semuanya orangnya beriman, berakhlak, bertakwa, ibadah, rumahnya 2 lantai semua, mobil ada mobil semua, ada Avanza, ada Innova, ada kira-kira bisa gitu. Coba satu desa dulu, saya kira-kira sarjana semua, gak ada yang buta huruf, bisa? Ini Islam tuh menyuruh kita bukan hanya disuruh kita beriman beribadah, membangun kesejahteraan juga, amanah dari Allah. Namanya amanah namanya hadharah. Membangun ilmu juga amanah dari Allah, namanya ilmu apa? Amanah taqafah. Paham ya? Umat Muhammad harus pinter, umat Muhammad harus kaya, gitu. Paham tuh? Tapi kalau kita lihat daftar orang kaya di Indonesia, nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA, uangnya 74 miliar dolar. Yang 1 miliar dolar 15 triliun, hitung sendiri berapa lah. Nomor 2 Sinarmas 38 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, Islam Khairul Tanjung, uangnya 5 miliar,1 uang. Saya cari 50 orang.
Orang mana? Orang Cisoka ya? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan kata Allah bahwa alam semesta ini emas, berlian, gas, minyak, mining, boksit, biji besi, nikel, batu bara, semua untuk orang-orang hamba-hambaku yang soleh. Ternyata yang soleh melarat-melarat. Ini yang salah Qur'annya apa kitanya? Yang salah siapa? Quran apa kita? Quran perintah pada kita agar kamu sejahtera kaya. Dan kalau kaya, ayo ibadah yang rajin. Zakat, sedekah, infak, hibah. Sejahterakan masyarakat miskin, bantu semuanya. Ada gempa bumi, ada longsor di mana? Cianjur, ayo kirim bantuan. Itu kalau kita kaya. Kalau miskin mana mungkin bisa bantu. Pergi haji, melaksanakan rukun Islam, pakai duit. Bangun madrasah, kawin harus pakai mahar. Dikira mahar cuma cincin besi. Pakai uang. Besarkan anak pakai duit, semua pakai uang. Maka NU harus kaya dan harus sejahtera. Paham tak? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Syukron wa dumtum fil khair wa barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.